Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Rahmania, NIM 2103211000068 dari Agribisnis kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tanah organik pertanian. Bahan organik tanah. Bahan organik tanah merupakan semua bahan yang berasal dari jaringan tanaman dan hewan, baik yang masih hidup maupun yang telah mati. Komponen dalam bahan organik tanah terdiri dari dua, yaitu komponen hidup dan komponen mati. Komponen hidup terdiri dari akar tanaman, binatang di dalam tanah atau mesoda mikrofauna, dan mikroorganisme biomasa atau mikrobial biomas. Dan komponen mati terdiri dari residu organik yang terdekomposisi secara biologi dan kimia. Komponen mati bahan organik dapat dibedakan menjadi material yang tidak berubah dan material yang sudah mengalami transformasi atau humus. Komponen hidup. Komponen hidup yang pertama yaitu bahan organik partikulat merupakan bahan organik yang merujuk kepada semua bahan organik dengan ukuran kurang dari 2 mm dan lebih dari 0,0053 mm. Bahan organik partikulat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama serasa, merupakan lapisan paling atas dari permukaan tanah yang umumnya terdiri dari sisa-sisa tumbuhan atau bagian tumbuhan yang telah mati. Yang kedua, bahan organik makro, merupakan semua bahan organik tanah dengan ukuran lebih dari 50 makrometer dan umumnya diperoleh melalui penyaringan. Dan yang ketiga yaitu fraksi ringan, merupakan fraksi yang digunakan sebagai indikator perubahan sumber organik yang karena pengaruh pengolahan tanah, pola tanam, dan faktor lingkungan yang mempengaruhi aktivitas mikroorganisme. Yang kedua yaitu bahan organik terlarut, merupakan bahan organik yang larut di dalam larutan tanah seperti gula, asam amino, asam-asam organik yang terdiri dari asam sitrat, malat, dan lain-lain. Kandungan bahan organik terlarut umumnya kurang dari 0,25% dari jumlah bahan organik di dalam tanah. Bahan organik terlarut memiliki peran sebagai transportasi unsur hara dan bahan pencemar di dalam tanah, menentukan struktur dan proses pembentukan tanah, dan sebagai indikator mobilisasi karbon dalam lingkungan terestrial. Komponen mati. Komponen mati yang pertama yaitu biomasa mikroorganisme, merupakan komponen hidup bahan organik yang berada di dalam sel mikroorganisme di dalam tanah yang terdiri dari bakteri, fungi, algae, dan protozoa, dengan jumlah karbon 2% dari total karbon di dalam tanah. Biomasa mikroorganisme berperan sebagai agen yang melaksanakan degradasi residu tanaman yang membebaskan unsur hara dan CO2, dan sebagai salah satu sumber hara atau labile pool of nutrients. Yang kedua yaitu biomasa fauna, merupakan bahan organik yang berasosiasi di dalam fauna tanah yang hidup. Biomasa fauna berperan dalam mengkonversi bahan organik makro atau bahan tanaman menjadi materi yang mikroskopik atau liquefaction dan kemudian mendistribusikannya dari permukaan tanah ke dalam tanah. Kemudian humus. Humus merupakan bahan atau substansi yang berwarna coklat sampai agak gelap yang dihasilkan dari proses dekomposisi residu tanaman dan binatang oleh mikroorganisme, baik dalam kondisi aerobik ataupun anaerobik. Substansi humus yang pertama yaitu substansi non-humus, merupakan struktur organik yang dapat diidentifikasi dan dikelompokkan ke dalam kelas biopolimer yang terdiri dari karbohidrat, polisakarida, gula, protein, asam amino, lemak, lilin, dan lignin. Yang kedua yaitu substansi humus, berfungsi dalam membentuk struktur tanah, porositas, kapasitas menahan air, pertukaran kation dan anion, dan berperan penting dalam kelatisasi unsur-unsur mineral. Yang ketiga yaitu asam humik, merupakan campuran dari asam-asam organik dari grup alifatik atau struktur karbon rantai panjang, dan aromatik atau struktur karbon berbentuk ring yang tidak larut dalam air tetapi melarut dalam kondisi yang alkali. Yang keempat yaitu asam fulvik, merupakan asam-asam organik lemah atau alifatik dan aromatik yang terlarut di dalam air pada semua kondisi pH, baik asam, netral, maupun alkali. Yang kelima yaitu humin, merupakan fraksi dari substansi humus yang tidak melarut dalam air, larutan asam, dan alkali. Humin berfungsi dalam pengaturan kapasitas tanah menahan air, peningkatan struktur tanah, stabilitas tanah, dan pertukaran ion. Yang terakhir yaitu bahan organik lembam. Bahan organik lembam merupakan bahan organik tanah yang karena struktur kimia karbon yang resisten terhadap proses dekomposisi oleh mikroba tanah, sehingga dapat bertahan di dalam tanah dari ratusan hingga ribuan tahun. Salah satu bentuk bahan organik lembam yang banyak digunakan dalam bidang pertanian dan lingkungan adalah arang hayati atau disebut juga biokar.
Peran bahan organik lembab yaitu yang pertama, menekan emisi gas rumah kaca jika diaplikasikan pada kegiatan pertanian. Yang kedua, sebagai material penyimpan karbon. Yang ketiga, menekan penggunaan pupuk pada pertanian. Yang keempat, menekan toksisitas aluminium dan menaikkan pH tanah. Yang kelima, meningkatkan kapasitas tukar kation tanah. Yang keenam, meningkatkan kemampuan tanah dalam menahan air sehingga mampu meningkatkan efisiensi irigasi. Yang ketujuh, meningkatkan retensi unsur hara di dalam tanah. Dan yang kedelapan, mengurangi proses penyerapan pestisida oleh tanaman pada tanah-tanah yang tercemar. Dan penjelasan dari saya mengenai tanah organik pertanian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.